Tapi sebelumnya saya akan kembali, di sini sudah banyak narasumber saya, nanti akan saya tanyakan. Mulai dari aspek hukum yang bisa dikenai jika memang sang supir lalai dan juga kondisi dari anak Vanessa Angel. Saat ini di studio TV One sudah hadir ya Pak Abdul Fikar sebagai pengamat hukum pidana kita. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Selain Pak Abdul Fikar, saya juga sudah ada nih Pak narasumber saya lewat sambungan Zoom. Mulai dari Kang Maman Suherman, pegiat media sosial di sini. Kang Maman, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya juga sudah melihat ini Kombes Pol M. Latif Usman, Dirlantas Polda Jatim. Selamat malam Pak Latif Usman. Ya, sambil saya tunggu ya komunikasi saya. Dan juga sudah ada AKBP Purnawirawan Budianto, pemerhati masalah transportasi di sini. Selamat malam Pak Budianto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum saya ke narasumber saya yang lainnya, saya mau ngecek kembali nih, Pak Latif Usman, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bapak? Ya, ya. Bisa, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Pak, saat ini saya dan juga pemirsa TV One ini pasti ingin mengetahui, Pak, perkembangan terbaru secara detail, Pak, karena hari ini aparat sudah lakukan olah TKP ya Pak ya. Apa yang ditemukan Pak di sana Pak? Ya, dari olah TKP yang kedua masih tetap sama, memang tidak ditemukan kembali bekas-bekas daripada pengereman. Nah, yang inilah menjadi istilahnya kesimpulan kami sementara bahwa kecelakaan ini diakibatkan oleh kurang konsentrasinya si pengemudi ini. Ini yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, mengakibatkan fatalitas ini memang akibat dari kecepatan yang cukup tinggi, kalau bisa saya katakan sudah melanggar aturan ketentuan sesuai rambu-rambu yang terpasang di jalur tersebut. Nah, kecepatan adalah lebih dari 100 km per jam. Ini fakta-fakta yang ada di lapangan. Tentunya ini menjadi pembelajaran kita. Sekali lagi saya menyampaikan di sini pembelajaran kita betapa bahayanya apabila kita tidak mematuhi aturan ketentuan dalam berlalu lintas. Demikian, Pak. Baik, Pak, sebenarnya kalau kondisi dari mobil itu sendiri, secara fisik mobil apakah semua bekerja sebagaimana mestinya? Mulai dari kondisi rem, Pak, apa ada kemungkinan bahwa rem blong? Ini bagaimana, Pak? Ya, kalau dilihat dari kondisi fisik secara kasat mata kemarin kita lihat langsung, memang kondisinya dalam keadaan baik. Tetapi memang kita kan juga sedang memanggil dari teknisi dan dari ATPM untuk melakukan uji teknis daripada kendaraan tersebut. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam bentuk berita acara sehingga menjadi bahan penyidikan kita. Nah, itu. Tapi kalau dilihat dari segi hasil pemeriksaan kemarin di lapangan, kondisi dalam keadaan bagus dan ban juga pecah karena terjadi benturan, bukan karena sebelumnya terjadi letusan daripada ban tersebut. Jadi tidak ada ban pecah sebelum kejadian ini. Pecahnya ban itu setelah adanya benturan dengan tembok pembatas poli tersebut. Baik Pak, saat ini saya juga dan juga pemirsa pasti atau masyarakat netizen lah ini begitu penasaran mengenai kecepatan dari laju mobil tersebut sebelum kecelakaan. Hal itu sebenarnya bisa diketahui di lapangan ketika Bapak melakukan olah TKP atau memang tidak harus ada pemeriksaan lebih lanjut, Pak? Sebenarnya berapa sih kecepatan mobil ini? Ya, makanya kalau yang ada di media sosial sebagai story daripada pengemudi telah mengunggah hal tersebut itu menjadi bahan petunjuk kami, keterangan kami itu akan kita kumpulkan. Makanya ini beberapa handphone pemilik handphone pengemudi Mas Jody, di babynya dari handphone Vanessa ini masih kita lakukan pemeriksaan oleh tim cyber dari Polda Jawa Timur. Nah, dari hasil itu nanti akan kita rangkai menjadi suatu keterangan, bisa menjadi petunjuk untuk proses penyidikan ke depan. Baik. Sebetulnya apa yang terjadi sebelum terjadinya kejadian kecelakaan tersebut.
Baik, sekarang saya ke Pak Budianto karena Bapak punya pengalaman yang mumpuni ya Pak ya di Gakum. Pak, sebenarnya ketika aparat melakukan olah TKP dan juga penggalian data mengenai batas kecepatan atau mungkin kecepatan ketika sebelum terjadi kecelakaan, ini kan pasti dalam perdebatan. Supir pasti akan berdalih bahwa nggak cepat kok, mengantuk saja. Nah, ini bagaimana Pak? Sebenarnya ketika polisi datang ke TKP, batas kecepatan ini tidak tercatat ya Pak ya ketika mobil mati, atau bagaimana Pak? Kira di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu kan sudah diatur tentang tata cara berlalu lintas yang benar gitu. Sebagai contoh misalnya di dalam pasal 106 ayat 1 bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor itu harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi gitu. Jadi tidak boleh capek, lelah dan sebagainya gitu. Termasuk juga tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan kemampuan daripada mengemudi itu sendiri itu. Termasuk juga masalah batas kecepatan itu juga harus diperhatikan juga. Saya kira bahwa di dalam jalan bebas hambatan, di jalan tol dan sebagainya, saya kira sudah ada petunjuk daripada Rambu yang memerintahkan bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor minimal 60 km atau maksimal mungkin 80 atau 100 km per jam. Kemudian untuk pembuktian daripada kecepatan itu sendiri, pertama kan bisa nanti dilihat dari keterangan saksi-saksi, baik itu korban maupun saksi-saksi yang lainnya. Kemudian juga tadi unggahan dari Instagram, ini juga dapat digunakan sebagai petunjuk juga. Kemudian juga ada rumusan-rumusan juga dalam rangka untuk mencari suatu ketepatan dalam pengecekan terhadap kecepatan yang dilaksanakan oleh pengemudi itu sendiri. Ya. Rumusannya itu ada, misalnya menggunakan rumus PST ya, P itu kecepatan, kemudian S itu jarak tempuh, kemudian T adalah waktu tempuh dan sebagainya. Ini bisa kita lihat nanti berapa batas kecepatan. Ya. Termasuk juga mungkin dari rekaman-rekaman CCTV, termasuk teknologi lain nanti bisa untuk membuktikan terhadap kecepatan sendiri. Baik. Saya kira juga nanti mungkin dari saksi ahli juga bisa untuk mempertegas, mengkonfirmasi kecepatan berapa pada saat pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor itu sendiri. Baik, ya Pak Budianto, karena Pak Budianto ini kan sudah berkali-kali menangani kasus bisa jadi serupa ya Pak ya. Saya lihat polanya hampir sama, tabrakan tunggal, mobil kemudian terlempar hingga beberapa puluh meter. Dan juga lihat dari kondisi mobil yang ringsek ini Pak. Kalau dari Bapak secara umum, apakah besar kemungkinan bahwa ini karena kecepatan di atas normal kah Pak, atau bagaimana Pak? Atau ada faktor lain? Pertama kan sudah ada dugaan bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan human error, yaitu masalah kurang konsentrasi, ngantuk dan sebagainya. Kemudian dilihat dari kerusakan daripada mobil, itu saya kira terjadi suatu titik tabrak yang cukup kuat, dorongan kendaraannya cukup kuat, sehingga mengindikasikan bahwa mobil itu cukup parah. Dilihat daripada kerusakan mobil itu saya kira bahwa kecepatan sudah kita ada suatu dugaan kecepatan yang lebih daripada batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri gitu. Ya, baik, ditahan dulu Pak Budianto. Sekarang mungkin saya ke Pak Abdul Fikar. Ya. Bahasan umum dulu kita yang ke umum. Apa kemungkinan pasal yang bisa menjerat pelaku Pak jika mungkin memang lalai atau terbukti lalai? Ya, karena siapa namanya Vanessa ya, Vanessa dan suami itu ada yang menyopiri ya, maka biasanya begini, kalau kecelakaan lalu lintas itu dan terjadi kecelakaan ya, maka pasalnya adalah pasal kelalaian gitu. Nah, apalagi kemudian menyebabkan kematian gitu ya. Maka kalau dilihat dari sudut itu, pasal yang paling cocok adalah atau ketentuan yang dilanggar adalah pasal 359 ya. Karena kealpaannya atau karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Sebenarnya pasal ini semacam generik gitu ya, karena perbuatannya apa saja. Umpamanya kebakaran menyebabkan kematian juga bisa kena pasal ini. Ya, jadi tidak hanya kecelakaan lalu lintas gitu, tetapi perbuatan apapun yang karena kelalaiannya ya, yang seharusnya dia tidak lalai gitu ya, menyebabkan kematian orang lain. Nah, karena itu saya sering menyebut, saya bilang pasal ini sebenarnya pasal keranjang. Apa aja bisa masuk ya, sepanjang bisa dibuktikan ada kelalaiannya. Berapa sih ancaman hukumannya? 5 tahun. 5 tahun ya.
Baik, tapi memang tidak seideal itu. Nanti akan ada perdebatan di persidangan pastinya. Bisa lebih kurang dari itu? Bisa. Kan di persidangan itu biasanya ada yang meringankan dan juga memberatkan. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya Pak Abdul Fikar, kira-kira apa yang meringankan dan memberatkan. Bahkan saya juga nanti akan bertanya kepada Kang Maman sebagai penggiat media sosial, sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita? Mengapa tren mengabadikan momen ketika berkendara dan merasa hebat ketika mobil dikendara dengan kecepatan yang tinggi? Sesaat lagi.